Maka mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah memberikan waktu sedetik saja kepada saya, maka fa asaddaq wa akun minas sholihin, saya akan bersedekah yang banyak. Harta saya sekarang yang banyak itu akan saya sedekahkan semuanya. Bu, terima kasih atas bantuannya yang sudah dikumpulkan oleh komite sekolah. Itu akan menjadi sedekah jariah, itu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu Ibu sekalian. Lalu akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Penyesalan pertamanya adalah itu. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak ngaji? Kenapa Bu? Ada yang tahu alasannya kenapa sedekah? Kenapa sedekah? Saya kasih doorpress lagi. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa mayat itu menyesal tidak bersedekah ketika di dunia ini? Bapak Ibu nih banyak uangnya nih, tapi kemudian tidak disedekahkan, maka Bapak dan Ibu ketika di dalam kubur akan menyesal. Saya jamin 100%. Wallahi, Bapak dan Ibu akan menyesal kalau seandainya harta yang Bapak punya sekarang, Ibu punya sekarang tidak disedekahkan. Boleh lah. Yang penting berani jawab. Silakan Ibu. Katanya karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, hak orang miskin, betul. Tetapi ketika sudah berkaitan dengan mayat, kira-kira apa itu? Ternyata jawabannya mudah. Pahala sedekah itu akan terus mengalir dari kita hidup sekarang sampai kita nanti meninggal dunia dan kiamat. Ayo Bu, berlomba-lomba bersedekah, mumpung komite memfasilitasi. Itu pahala itu akan terus mengalir. Idza mata ibnu Adam wa illa min salasin, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah shadaqah jariyah, wa waladin sholihin, dan kemudian anak yang soleh, yang mulai. Satu lagi apa? Oh, ilmu yang bermanfaat. Saya guru pada ilmu yang bermanfaat. Jadi guru ini, insya Allah mudah-mudahan doakan kami sebagai guru ikhlas dalam mengajarkan ilmu, dan insya Allah ini ilmu yang yuntafabihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi sedekah, kemudian anak yang soleh mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dua aja. Yang kedua adalah menyia-nyiakan pertemanan, menyia-nyiakan pertemanan. Kenapa Bu? Kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendirian, butuh orang lain, butuh teman. Ibu kalau ada masalah kira-kira curhat ke temannya? Curhat. Bahkan ada yang curhat ke Mama Dede ya. Curhat dong gitu ya. Seperti itu. Tapi kadang kita tidak tahu, kita tidak bisa memilih dan memilah teman-teman kita itu yang mana yang baik dan mana yang tidak. Karena ingat bahwa pertemanan itu nanti akan membawa kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sudah mencari ilmu, yang suka pengajian seperti ini, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang ibu-ibu yang sudah gosip, ngomongin orang, masya Allah, dia ngomongin orangnya sesama, kalau sekarang circle-nya katanya geng sosialitanya, kayak hari apa Nia Ramadhani, kemudian Nagita Stafina, gitu kan. Kalau yang selain geng sosialitanya lewat saja ketika nyapa, padahal sudah disapa duluan, apalagi tidak disapa.
Ada mungkin yang merasa dia harus disapa duluan baru menyapa orang lain. Masya Allah. Pergaulan inilah yang nanti akan menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dalam kehidupan dunia dan bahagia dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu kata Allah, bukan kata saya ya. Kata Allah begini, ya laitani, wahai apa ya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya saya tidak menjadikan fulan itu sebagai teman saya, maka saya tidak akan celaka. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu tentang temannya, maka lihatlah pergaulannya. Kalau ibu-ibu pengen tahu temannya, maka tanyakan kepada temannya yang lain. Karena lingkaran pertemanan inilah yang akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi salah satu penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masih ada waktu? Yang ketiga, udah 5 menit lagi. Yang ketiga adalah ketika mayat itu meninggal dunia, maka yang disesalinya adalah dia tidak menggunakan waktu dengan baik dan benar. Bu, ibu sekarang punya suami. Layani suami ibu dengan baik, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena dalam satu hadis, walaupun ini hadis dhaif, dikatakan bahwa ketika seorang istri ini terserah dulu, ketika seorang istri mencuci celana suami, maka semua daun-daun yang ada di dunia ini yang tidak terhalang oleh matahari, maka dia akan memintakan ampun kepada wanita tersebut. Satu lembar celanamu, bagaimana kalau bisa cuci? Ya sama, intinya cuci. Lah, Pak, saya nggak pernah cuci, yang cuci kan pembantu saya ya, biarin pembantunya yang dapat pahalanya. Ya, iya, karena dasarnya Pak, pada dasarnya semua kebutuhan, kebutuhan keluarga itu ada tanggung jawab suami. Ya, memberi makan tanggung jawab siapa? Suami. Masak tanggung jawab siapa? Suami. Menyusui anak tanggung jawab siapa? Suami. Istri mah tidak bertanggung jawab untuk menyusui anaknya. Enggak, suami semuanya. Memberikan tempat yang layak, suami. Jadi semuanya suami yang harus meng-cover kebutuhan istrinya. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika sandang istri dibelikan, karena kewajiban suami itu memberikan, salah satunya adalah memberikan pakaian yang bagus kepada istrinya. Dan wajib bagi suami ketika memberikan pakaian itu untuk memakaikannya kepada istrinya. Tapi ada beberapa ulama saja. Saking semuanya ada tanggung jawab suami. Ya, istri itu nggak ada dalam keluarga itu. Kewajiban nggak ada apa-apa. Kewajibannya cuma satu doang, taat pada suami. Udah itu aja, nggak ada macam-macam.
Gunakan waktu selama kita hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Karena Allah sendiri berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia, saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, semuanya akan rugi. Karena tidak menggunakan waktu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kebaikan dan kesabaran. Rugi kita kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan al waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, menggunakan pedang itu dengan baik, maka dia akan membunuh kita. Hari ini, hari Kamis, jam 5:38, pengajian seperti ini Allah akan mencatat sebagai wasilah untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, walaupun ada hari Kamis-Kamis yang lain, jam-jam yang lain, tapi tidak akan kembali seperti Kamis. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya, yang paling jauh itu apa? Kata Imam Ghazali mengatakan yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusul waktu itu yang sudah berlalu dan mengembalikan kepada waktu sekarang kecuali Superman. Di filmnya tadi, pernah nonton filmnya Superman yang mengembalikan waktu itu? Nggak ada yang bisa mengembalikan waktu ke dalam waktu sekarang. Atau Doraemon. Ya, Doraemon ya. Seperti itu. Cukup ya? Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Heri, jangan dulu kemana-mana ya Pak. Jadi mohon bantuan untuk membagikan dompet kepada Pak hadirin dengan memberikan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Seperti yang kita sudah dengar bahwa ketika sudah tiada di alam kubur banyak penyesalan. Tadi ada 3 poin ya kalau saya catat. Semoga para ayah bunda juga menyimak. Dan saya juga pernah membaca hadis Rasulullah bahwa ada 2 nikmat yang sering kita lupakan, itu adalah waktu luang dan juga sehat. Semoga kita sudah di penghujung Ramadan kita bisa mengisinya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh di penghujung Ramadan. Jangan sampai menyesal, tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Oke Bapak, sudah siap untuk pertanyaannya? Kita langsung bagikan ke pertanyaannya Pak. Mana Pak pertanyaan? Bang, kayaknya para bunda sih menyimak ya Pak, karena sudah tahu bahwa ada pertanyaan gitu. Andanya boleh 1+1. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan tentang orang-orang akhir itu pasti mereka akan menyesal dan mereka berkata kalau seandainya dulu saya menjadi debu, mungkin saya tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya sekarang. Itu kira-kira ada di dalam surat apa ya tadi? Iya, silakan Bunda. Surat An-Naba ayat yang terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, itu ada di dalam surat An-Naba yang terakhir. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Lagi Bapak. Lagi. Sampai apa pertanyaannya? Oke. Saya nanya apa lagi?
gampang Pak, yang gampang-gampang. Ya. Yang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang sesuatu yang sangat jauh sekali. Paling terakhir, silakan mulai geruduk merah yang paling pertama. Geruduk merah. Berdiri Bun dan berdiri Bun. Bun ngadep sini Bun. Adalah waktu yang sudah berlalu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya benar sekali ya, bahwa waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki. Silakan masih 3 menit. Ya Allah. Masih 3 lagi, ternyata masih banyak. Tinggal pertanyaannya yang pusing. Baik, Bapak sekalian, tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh disebutkan hadisnya atau artinya juga boleh. Itu yang dari Rasulullah SAW. Ya, mau? Kalau hadisnya saya bilang ini. Yang paling belakang katanya lebih dulu. Ada yang mana yang bilang yang ta'aruf ila rabbiki, ila rabbika. Oh, enggak ada. Enggak. Bapak yang berdiri, yang duduk. Yang berdiri. Yang mana? Itu. Oh, alhamdulillah. Yang ta'aruf. Mendekat kepada Allah dan mengungkapi di Al-Quran surat Al-Baqarah dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Boleh, silakan. Minta pertolongan kepada Allah boleh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi ketika kita punya masalah maka kemudian kita harus mengingat Allah ya, baik dalam keadaan lapang karena dalam keadaan sempit nanti Allah akan mengingat kita. Masih ada yang dua. Oke. Kemudian orang yang meninggal dunia itu pasti akan mendapatkan pahala. Dan ada 3 pahala, ada 3 perbuatan yang tidak akan putus. Sudah nggak sebelum? Ada yang mana? Aduh, saya tuh tadi sibuk Pak. Mungkin ada panitia lain yang melihat siapa yang lebih dulu. Oh yang ini yang lebih berucapkan. Apa lagi ya? Ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat soleh. Terima kasih. Oh, berarti para muda itu menyimak materi bapak ya. Boleh bapak pamit kasih. Baik. Selanjutnya apa lagi materi? Oke, ya. Kira-kira ibu-ibu masih ingat nggak tadi yang saya katakan bahwa mayit itu akan menyesal di dalam kubur? Sekarang coba dua aja. Kerudung keren yang itu yang berkacamata. Dua aja. Kalau satu saya dengan 2. Ini yang belakang dong, yang belakang. Kalau yang Yang belakang dong, yang belakang. Yang muda ini bapak. Yang lebih dulu deh. Yang depan. Udah mau jadi ya? Dan sudah kok. Ya satu aja. Satu aja katanya, silakan. Ya. Betul. Ingin bersedekah jariah dan kemudian menyesali pertemanan dan tidak menggunakan waktu dengan baik dan benar. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas bantuannya untuk memberikan jawaban. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga para ayah di sini dapat mengambil banyak hikmah dan ibrah dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Heri. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, selanjutnya kita akan masuki acara dompet. Nanti saya juga mau menginformasikan bahwa telah hadir bersama kita Bapak Dhani selaku perwakilan dari PT Singapura Persada. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Dan pada
Sebutkan, ini saya memberi kesempatan kepada 5 orang ayah bunda ya. Sebutkan nama binatang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Boleh 5 orang yang berani maju ke depan. 5 orang, boleh 1, 2, mana Bu Haji? Boleh maju 5 orang saja. Aduh, saya kalau bagian ini akan sensor ya. Yang belum ya, yang sebelum. Mana Bu Haji matur nuwun Bapak. Oke, 1, 2, 3, 4, 1 orang lagi. Mana Ibu? Oke, sudah siap ya. Nanti mohon bantuannya kepada para pimpinan unit sekolah dan juga Bapak Dadi untuk memberikan doa kepada para pimpinan ya Bapak. Oke, tadi pertanyaannya adalah sebutkan nama binatang yang Allah abadikan menjadi nama surat di Al-Quran. Kita semua dari pertanyaan dari saya. Boleh, benar apa kalau artinya sapi, sapi betina. Jangan lupa mengenai Bu Haji ya. Bu Haji geser dulu sini, Bu Haji sudah menjawab sini. Kemudian tadi apa? Yang pertama surat Al-Baqarah artinya jangan sampai tuh anak-anak bocah pengakuan kalau orang tuanya juga tidak menghafal ya. Kemudian surat yang kedua. Tuh, Alfi artinya apa? Gajah. Gajah. Jadi yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Alfi, yang ketiga. Ngeblank. Artinya anak. Oh, betul. Anak semua. Kemudian selanjutnya yang hinggap di bunga kemudian menghasilkan itu apa? Nahl artinya lebah, masya Allah. Dan yang terakhir Al-Ankabut artinya laba-laba, masya Allah. Untuk para ibu-ibu berarti sudah tahu ya nama-nama binatang yang Allah abadikan menjadi masyarakat. Untuk itu kepada Ibu Rizky, maka maju ke depan Ibu untuk memberikan door prize kepada para ibu-ibu yang berani untuk menjawab. Insya Allah di sini bisa jadi games nih buat anak-anak di rumah. Anak-anak coba, udah mau tahu apa sih nama binatang yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Siapa tahu anaknya juga jadi semangat untuk menghafal Al-Quran ya, masya Allah. Silakan Ibu Rizky. Nanti para bunda jangan kemana-mana, kita foto bersama dulu ya dengan Ibu Rizky. Ibu Rizky mana di tengah Ibu agak geser yuk, para ibu biar backgroundnya kelihatan semua. Geser biar kelihatan. Oke, saya dulu ya. 3, 2, 1. Oke, barakallahu fikum ibu-ibu. Selanjutnya, kalau tadi kita di awal acara telah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh bunda kita Bapak Sayuti, mungkin ibu-ibu menyimak. Sebutkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Sayuti yang merupakan dalil tentang hukum puasa. Ibu kan udah tadi ya, jangan bagian yang lainnya. Ada yang tahu yang menyimak hukum puasa tadi hanya dibacakan 2 ayat. Yang mana? Boleh Ibu yang lagi dengan telepon boleh maju ke depan. Oh iya gini. Dengan Ibu siapa? Dari orang tua. Itu jawabannya apa Ibu? Ya benar, betul ya Bapak? Betul, masya Allah. Kepada Ibu Rizky selaku ketua POM dimohon kelincahannya untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Oke, ini mudah. Ada hadis Rasulullah bahwa makanan yang disunahkan untuk dijadikan makanan berbuka. Aduh, boleh nggak ya baca? Yang sana? Ini yang belakang dong. Yang mana? Yang ini aja. Jilbab hitam yang baju. Mama Ibu maju ke depan. Maju. Yang maju Ibu.
membagikan masa depan kalian Bu? Maju, langsung berdiri aja. Masih kenal lagi. Dengan ibu siapa? Mama dia dari 9. Sudah tahu jawabannya Mama? Iya, disunahkan oleh Rasulullah tuh dalam hadisnya saya baca dengan rutob, kurma basah, kemudian kalau tidak ada dengan kurma kering, dan kalau tidak ada dengan seteguk air. Barakallahu fikum. Para panitia selain menyediakan air putih dan juga kurma, telah menyediakan banyak menu takjil di luar sana. Jadi nanti ketika acara sudah tutup, ayah bunda dipersilakan untuk mengambil takjil secukupnya ya di luar supaya tidak mubazir. Nah, untuk kepada pemenang, mangga Bapak Dadi dimohon kesediaan untuk memberikan door prize. Memberikan hadiah untuk pemenang. Jangan lupa namanya Bunda, kita foto dulu ya. Pertanyaannya, aduh kok banyak saya tanya udah habis ya. Oke. Soal lagi atau langsung semuanya ya? Sekarang saya mau ngasih challenge. Tadi kan disebutkan oleh Bapak Heri bahwa kita itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu karena waktu yang sudah berlalu tidak akan dapat ke. Dan saya sudah pernah mendengar kajian dari Ustaz Firanda bahwa hal yang ketika dulu kalau kita masih itu kalau kita keluar rumah, sekarang di dalam rumah pun kita dapat bermaksiat. Salah satunya dengan apa? Kita berlama-lama dengan handphone atau smartphone. Jadi kita banyak lalai dengan menggunakan smartphone. Nah, saya ngasih challenge kepada 5 orang muda yang kehabisan nih buat semua prize. Siapa yang screen time-nya paling sedikit? Dicek coba handphonenya. Apakah ada terlalu banyak dari sosial media, scrolling Instagram? Coba yang paling sedikit screen time-nya maju ke depan. Ayo coba. Ini sebagai bentuk muhasabah diri saya sendiri juga ya. Jangan sampai kita kalau baca Al-Quran itu cepat banget, tapi kalau bagian nonton di scrolling Instagram itu 2 jam nggak berasa. Nah, saya cuma pengen cek nih di sini yang screen time-nya udah mulai bisa menahan diri, tidak banyak screen time. Ada yang berani maju ke depan? Kayaknya susah ya sekarang ya. Oh yaudah, baik. Baik, sepertinya tidak ada yang mau maju ke depan. Oh ada, coba ibu mangga ke depan, ibu mangga ke depan. Kita lihat screen time bunda berapa nih. Coba ada yang lebih sedikit lagi. Kalau saya sih screen time-nya banyak banget sih. Ini sebagai 2 jam 40 menit. Ada yang lebih sedikit dari bunda nggak? Lebih sedikit dari 2 jam 40 menit. Lihatnya di mana? Itu tuh bisa dilihat di digital webinar atau pelatihan device itu. Kalau saya tuh 6 jam 30 menit, berarti udah sudah keren ya, sudah bisa menahan diri untuk tidak menggunakan smartphone lama-lama. Baiklah kalau gitu, karena hanya ada satu bunda yang maju ke depan, jadi kita akan langsung berikan hadiah. Nah ini ya, digital webinar bunda. Oke, sekarang tinggal ada 4 hadiah lagi. Langsung maju saja ya. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. 3 hal yang membatalkan puasa. Itu untuk 3 orang maju ke depan. 3 hal yang membatalkan puasa. Ayo, mangga ibu yang di belakang yang pakai kacamata. 3 orang langsung maju ya. 3 hal yang membatalkan. Boleh Bunda Hilma maju ke depan? Boleh? Bunda ya? Bunda sudah ya 3 orang. Kamu tadi nggak ya, Bunda Hilman boleh tahu 3 hal batalkan puasa, sebutkan satu-satu saja. Padahal banyak pingsan atau muntah disengaja. Betul sekali, Masya Allah. Semuanya betul ya, salah yang batal puasa tadi muntah disengaja, makan dan berhubungan atau jima. Hadiah
Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelum acara ditutup kita akan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sayuni, dan saya menyampaikan kepada para ayah bunda setelah acara ini ditutup, para bunda dan ayah silakan mengambil takjil di belakang sana. Nanti sudah ditutup ya bunda. Kemudian ketika sudah memasuki azan maghrib, silakan untuk berwudu di tempat yang akan disediakan Al-Fatihah. Untuk akhwat di belakang background ini, di belakang hall, dan untuk para ikhwan atau para ayah di TK ya Bapak ya. Baiklah, kepada Bapak Sayuni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya yang hadir di sini Allah berkatkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang banyak dan barokah. Dan mudah-mudahan yang tadi sekitar jam 2 lewat, alhamdulillah Allah sudah berbagi pada doa ya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh doa atau orang yang membutuhkan dengan balas diberikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizki wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihah wa abwaabus salamah wa abwaabul jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna fihim rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ifsa'as salam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wa sahhih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ilal khairi qarribna wa syarrina wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi syahri Ramadhan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadhan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadhan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu beranjak ya bunda.